Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Salam sehat seger waras dari Romo Alexius dari Parokia Tritunggal Maha Kudus Surakarta. Melalui room religi ini saya ingin menyampaikan satu pokok bahasan, yaitu mengenai ajaran doa yang disampaikan oleh orang kudus Bapak Ibrahim dari Syria. Doa ini adalah merupakan doa pertobatan disertai dengan persujudan 3 kali. Banyak dilakukan oleh umat ortodok di dalam masa-masa puasa Prapaskah. Banyak dilakukan di dalam setiap sembahyang hariannya. Doa ini demikian bunyinya: Ya Tuhan dan pemilik kehidupan kami, jauhkanlah kami dari kerakusan, mencampuri urusan orang lain, menginginkan kekuasaan, dan berbicara yang tak ada gunanya. Pada saat itu sujud. Kemudian bangkit lagi dan mengatakan, Tetapi berikanlah kami hamba-Mu ini semangat kesederhanaan, rendah hati, kesabaran, dan kasih melakukan persujudan kembali. Dan yang ketiga, benar ya Tuhan dan Raja, berikanlah kami kemampuan untuk melihat dosa-dosa kami sendiri dan tidak menghakimi saudara kami, karena Engkau terberkati sampai sepanjang segala abad. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan hal yang pertama, yaitu mengenai mencampuri urusan orang lain. Bapak Ibrahim dari Syria ini begitu seriusnya menempatkan hal mencampuri urusan orang lain ini di dalam masa-masa pertobatan. Dan ini dijalankan oleh gereja sejak abad-abad awal, sehingga ini merupakan suatu hal yang penting bagi jemaat, bagi anggota tubuh Kristus, bahwa mencampuri urusan orang lain itu sesuatu hal yang menimbulkan dosa besar dan akan menimbulkan efek yang begitu tajam di dalam komunitas gerejanya. Ibu, bapak, saudara-saudara, dari mencampuri urusan orang lain ini, gereja akan mengalami terpecah belah, akan mengalami gosip-gosip, akan mengalami banyak hal yang negatif dari tubuh Kristus itu, jika anggota tubuhnya yang ada di dalam itu saling mencampuri urusan orang lain. Karena itu ini ditempatkan paling atas di dalam masa pertobatan untuk menjadi ingat dan melakukan pengampunan dosa yang diingatkan oleh gereja. Apa toh itu mencampuri urusan orang lain? Mencampuri urusan orang lain itu adalah pribadi-pribadi, orang-orang
yang telah melampaui batas-batas dari teritorial pribadinya, sehingga suka usil campur tangan terhadap orang lain. Misalnya saja di dalam gereja, seorang umat awam rasa rohaniawan, rasa diaken, rasa presbiter, padahal hanyalah umat biasa. Seorang presbiter, seorang diaken rasa uskup. Ini nantinya itu akan menimbulkan suatu masalah-masalah yang muncul di dalam gereja. Karena itu diingatkan oleh Bapak Suci Ephraim dari Syria ini untuk dilakukan pertobatan bagi pribadi lepas pribadi, umat kepunyaan Allah di dalam gereja yang kudus ini, untuk selalu waspada. Ingat bahwa mencampuri urusan orang lain itu bukan perkara yang sepele, tetapi ini perkara yang sangat rumit. Saudara-saudaraku, di setiap komunitas itu ada orang-orang yang suka usil, suka mencampuri urusan orang lain, dan itu terjadi. Dan melalui orang-orang yang seperti ini, kuasa iblis itu akan memecah belah gereja. Karena itu umat percaya harus waspada, harus berhati-hati, harus bijaksana semuanya untuk melihat hal ini. Karena dari mencampuri urusan orang lain ini muncul berita-berita hoax yang akan memecah belah daripada tubuh Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain ini di dalam istilah sekarang disebut NVD, yaitu orang-orang yang memiliki gangguan daripada kepribadian. Pribadiannya yang banyak mengalami kesalahan, sehingga berbeda dengan orang yang lain. Biasanya orang ini merasa benar sendiri, yang lain salah. Dan pendapatnya itu adalah pendapat yang benar, yang lain salah. Orang-orang yang seperti ini adalah merasa bahagia, merasa bangga jikalau dapat menyakiti orang lain, dan jarang menerima nasihat orang lain. Itulah sebabnya di dalam masa-masa puasa Prapaskah diingatkan umat percaya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Mari ibu, bapak, saudara-saudara anggota tubuh Kristus di dalam gerejanya ortodoks sejati, singkirilah, hindarilah mencampuri urusan orang lain. Kalau di dalam bahasa Jawa itu lambe turah. Lambenya jangan dibuat turah, tetapi mari kita berusaha untuk hidup sederhana, rendah hati, kesabaran, dan cinta kasih. Kiranya Tuhan beserta kita. Shalom, haleluya, rahayu, rahayu, rahayu. Amin.